Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mini riset sejarah peradaban Islam dan Islam Nusantara dengan judul Sejarah penyebaran Islam di Jawa Timur, terkhusus di daerah Surabaya, dan kami beranggotakan 5 orang, dan diantaranya Muhammad Yuda Gerarhan, saya NIM 2301102030010. dan saya Tanya Dwi Kotoi dengan NIM 231103020007. Saya Rizky Arumasiga dengan NIM 23210012. Dan saya Badiatun Makmuna dengan NIM 231103020001. saya Ardiansyah Pradana dengan NIM 232103020009. Jangan lupa terus ikuti perjalanan kami di Sunan Ampel. Dadah! Jadi saya sekarang berada di wilayah Sunan Ampel. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu sudah dikenal sebagai Raden Rahmat, yakni anak sulung dari Maulana Malik Ibrahim. Jadi pada masa kecilnya Sunan Ampel ini lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Jadi Sunan Ampel ini lahir pada tahun 1400 Masehi di Campa dan diperkirakan meninggal pada tahun 1418 Masehi di Demak. Jadi untuk meninggalnya di Demak dan peristirahatan terakhirnya di area Sunan Ampel sendiri, yakni di Surabaya. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa Sunan Ampel dikenal sebagai Raden Rahmat saat kecil. Nama Ampel ini sering dikaitkan dengan tempat tinggalnya daerah Ampel atau Ampel Delta yang sekarang termasuk dalam kota Surabaya. Jadi sebenarnya nama Sunan Ampel ini Raden Rahmat, tapi diberi nama Ampel karena dikaitkan dengan nama tempat yang sekarang menjadi tempat beristirahat terakhirnya, yakni Ampel Delta. Pada tahun 1443, Sunan Ampel ini bersama adiknya ini Sayyid Ali Murtado berbanding memulai perjalanan ke Pulau Jawa. Sebelumnya Sunan Ampel dan adiknya ini memang sudah berada di Indonesia, tapi tepatnya berada di daerah Palembang sekitar tahun 1440. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dakwahnya Sunan Ampel. Sunan Ampel ini membentuk ikatan pernikahan dan penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Nah, dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Dakwah Islam ini dilakukan dengan persuasif melalui pendekatan kekeluargaan dan penuh empati, meskipun tidak mudah diterima oleh banyak masyarakat. Baik, jadi awal datangnya Sunan Ampel ke Pulau Jawa itu dibantu oleh dengan sahabat karibnya yang bernama Mbah Saleh dan Mbah Sartadi serta santrinya. Tahun pendirian bangunan masjid tercatat dalam prasasti yang ada di dalam masjid. Pembangunan masjid ini sebagai titik penyebaran Islam di Jawa seiring dengan berdirinya Kesultanan Demak. Sejarah mencatat Sunan Ampel adalah keturunan dari Ibrahim Asmaragandi, salah satu raja Campa yang kemudian menetap di Tuban, Jawa Timur. Saat berusia 20 tahun, Raden Rahmat memutuskan untuk pindah ke tanah Jawa, tepatnya di Surabaya, yang ketika itu merupakan daerah kekuasaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Saat itu pengaruh kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar melemah. Islam berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 yang merupakan wujud akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, tradisi keagamaan, dan sebagainya. Di sini kami kelompok 2 sedang berada di kawasan makam Sunan Ampel dan kami sekarang berada di Masjid Sunan Ampel. Nah, ini suasana Masjid Sunan Ampel. Jadi Masjid Sunan Ampel ini dibangun pada tahun 1421. Lokasinya di Kelurahan Ampel, Kecamatan Pabean Cantikan, daerah Surabaya Utara. Masjid ini didesain dengan arsitektur Jawa kuno, menggunakan atap tumpang 3, tidak memiliki kubah seperti bangunan Timur Tengah,
memiliki 16 tiang penyangga. Penyangganya itu dari kayu jati, masing-masing berukuran 17 meter dengan diameter 60 cm. Yang menarik dari tiang-tiang penyangga itu adalah tanpa sambungan, sehingga menimbulkan misteri yang sampai sekarang masih belum terjawab, yaitu bagaimana mendatangkan kayu-kayu sebesar ini dari asalnya ke Masjid Sunan Ampel. Ini bisa dilihat. Waktu itu kan semuanya masih serba sederhana, belum ada alat transportasi atau konstruksi yang modern. Di sebelah barat Masjid Ampel ini ada makam Sunan Ampel, terus beserta para sahabatnya dan para syuhada haji. Di dekat pintu masuk makam Sunan Ampel itu sebelah kiri ada gentong berisi air minum dari sumur yang konon tidak pernah kering di bawah masjid. Hasil atau didikan Sunan Ampel yaitu ada yang terkenal dengan falsafah Moh Limo, yaitu tidak melakukan 5 hal tercela, yaitu yang pertama mau main atau tidak mau berjudi, yang kedua mau ngombe atau tidak mau minum arak bermabuk-mabukan, dan yang ketiga yaitu mau maling atau tidak mau mencuri, yang keempat mau madat atau tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu mau madon atau tidak mau berzina. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel yang saat ini kami berada ini. Saat ini komplek makamnya menempati areal seluas 1000 meter persegi bersama ratusan santrinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya Bu, jadi ini saya sama teman-teman mau tanya, Ibu ini aslinya orang sini memang? Ya, cuman merantau ke sini hampir 1 tahun. Jadi awal merantau langsung memang buka usaha di sini Bu. Jadi Ibu berdagang sudah di sekitar Sunan Ampel. Pertama sudah di sini memang tempatnya. Pertama dari itu di Jalan Kiai Mas Mansur. Habis itu ada operaan pindah ke sini. Habis itu ke sana lagi di Dewa Tempat. Jadi aku buka 2 cabang. Yang di sana masih ada sampai sekarang? Masih, tapi malam. Oh malam. Yang kalau malam di sini tutup yang Buka. Oh jadi kalau malam 2 cabang. Berarti yang ini kalau yang di sana sekitar 40 tahun itu ya Bu? Di Berdirinya. situ 10 tahun. Di situ masih 41 tahun ya, baru gitu. Oh di sini masih baru. Di situ kawasan apa juga? Di Jalan Mansur. Terus di sini kan religi Islam gitu. Kemudian apakah penduduk di sekitar sini emang beragama Islam semua gitu? Meskipun yang jualan gitu. Iya, semua masyarakat yang muslim. Tidak ada kaki-kaki gitu. Tidak ada. Kalau misalkan yang ziarah gitu Bu, apakah ada yang dari agama non-Islam mungkin Rata-rata melihat wisata? Islam semua. Ini ada sih, kadang dari luar kayak orang apa itu, turis ada wisata, tapi jarang. Tapi ada meskipun sedikit. Ya. Ada. Tapi basisnya Islam karena pakan maupun Iya, kebanyakan muslim. Terus dengan adanya wisata religi Sunan Ampel ini, apakah mempengaruhi ekonomi warga sekitar? Mempengaruhi lebih baik, lebih ramai. Jadi sangat membantu Iya. perekonomian. Iya. kemarin pertama kali COVID itu emang sempat ditutup untuk kawasan wisata. Iya, ditutup. Selama COVID Jadi juga menurun pendapatan. tidak ada sama sekali. Menurun drastis gitu ya. Jadi warung-warung di situ cukup juga Itu pastinya. semua ya. Selama 2 tahun itu Iya. sarannya. Bagaimana pendapat Ibu tentang Sunan Ampel memengaruhi penyebaran Islam di Nusantara? Bu?
Bugis, yaitu kan apa namanya itu kan penyebaran agama Islam di Jawa itu karena Sunan Ampel. Alhamdulillah. Dengan adanya Sunan Ampel ini tambah alhamdulillah. Adanya makamnya ini makin terbukti kalau Iya. di Jawa ini ada penyebaran agama Islam. Iya. Dan memang basisnya di sini untuk daerah sini memang muslim semua kan Muslim dikata semua. ibunya. Muslim semua. Makasih ya Ibu, mungkin itu yang bisa Yang saya tanyakan. Maaf ya Bu kalau ada kata-kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan gitu. Saya Silakan, Ibu. lupa belum berkenalan dengan Bu siapa. Saya Mama Ica. Mama Ica. Iya. Jadi jangan lupa Iya. buat kedekatnya Mama Ica. Iya, itu ada Mama Ica. Ada saya. Nama saya Pak Mustajab, bahasa Arab, bahasa Indonesianya dikabulkan. Iya. Sorry. Sunan Ampel Bon lahir di Champa, ya. Champa. Ya. Champa itu Philips, the country name Cambodia. The long time I school no Cambodia, no Vietnam, no Mongol, name Indochina. Ya, makanya perang Vietnam dan perang Amerika bukan perang Vietnam, perang Indochina. Jadi the people of Surabaya all from China. Matanya gini, apa ini? Sisipi. Waduh, pintar temenan, calon pemimpin semua. Amin. Awas ya, Anda dinanti-nantikan rakyat. Anda 5 kali 5 berapa? 25. Ini loh rakyat bisa kenyang. Sekarang rakyat kelaparan semua ya di desa-desa. Nanti Anda calon pemimpinnya, rakyat bisa kenyang. Anda ditunggu rakyat Indonesia loh ya. Saya ngomong nggak sembarangan, saksinya wali Allah. Ya. Saya ngomong bohong, besok saya nggak bisa bicara ini. Mulutnya ke sini alias petot. 1, 3, 5, 6, 1356. Sunan Ampel lahir ya di Champa. Kebetulan Indonesia waktu itu bahasanya bukan bahasa Indonesia, Sanskerta ya. Wonocoroko. Jadi Champa enggak suka Cempo. Oh, Wonocoroko ya. Oh ya, enggak suka A. Makanya presiden nomor 1 siapa? Soekarno. Nah, presiden nomor 2 Soeharto. nah, OKB kan sing A ya. Jadi waktu itu bahasa Indonesia. Zaman itu waktu itu kerajaan Majapahit, Big Kingdom, Pasundan Pajajaran, kalau di Sumatera namanya Sriwijaya. Mada ibu bahasa Cina, saya kenalkan dulu namanya Sunan Ampel, namanya Bong Sui Bu, nama Cina ya. Ya orang Surabaya. Dia bilang dari Cina, dari namanya Cinanya Bongsu. Awas namanya Bongsu, bahasa Cina sama bahasa Indonesia lainnya. Saya sekolah Cina 1 tahun. I all sanse, pai san, senen soro. Di sini kumpul sama orang Inggris Timur, tung 2, teluk 4, konflik. Bahasa sampean itu yang Jember kan. Oh, very good. Saya senang kalau punya bahasa banyak itu, gak kena dirasani wong. Hari ngembeling aja. Apalagi sampai jadi menteri, ini anak buah kali 6 pilih, ini rasanya, nah bahasanya saya sembarang. Nama ibunya bahasa Indonesianya Dewi Chandrawulan. Ya. Awas tulisannya Cina, Bong Siu, tidak sama dengan Indonesia. B-O-N-G, Bong, S-W-I-E, Swiss. H-O-O, ya namanya Bong Siu. Orang anu ya. Allah itu sering memilih orang kerajaan, ya ngerti ya, nggak pernah memilih orang awam seperti orang kampung-kampung, nggak pernah dipilih sama Allah. Mengapa? Makanya steril, ya, makanya steril, makanya di luar, nggak pernah di luar, di dalam. Makanya penyakit kemarin itu penyakit apa? Iya, itu makanya campuran, Allah ya. Steril memilih orang kerajaan, awal bisa memilih orang kerajaan. Ya, Anda kan enggak, sering kalau lapar makan di warung. Ya. Warung, sendoknya dipakai orang lain apa? Dipakai orang lain. Iya, yang pakai Cina. Betul apa enggak? Kan restoran bagus-bagusan Cina masuk juga. Cinanya makan apa? Babi. Astagfirullahaladzim. Kalian berarti tunggu senang aku. Nah itu makanya
Saya tidak melarang Anda makan di restoran, tapi mbok dikurangi. Anda itu calon pemimpin. Waktu saya kecil makannya pakai daun pisang, tahu? Iya, namanya pincuk. Habis itu dibuang, nggak dipakai orang lain, ngerti ya? Dan umpama orangnya kena penyakit TBC sampai tertular. Ya saya tidak seudon loh ya, tapi ya Anda saya doakan calon pemimpin masa depan yang hati-hati. Sudah tidak usah khawatir kok, Anda enak, luar biasa jadi pemimpin. Pada from Turki, apa pada? Ayah. The long time school no Turki, no Irak, no Iran, name Jazirah Arab. Jadi orang Surabaya, bapaknya dari Arab. Namanya Sayyid Ibrahim Samarkandi. Sayyid Ibrahim Samarkandi. Tolong Anda jadi dosen di yang betul. Ini sudah tepat, ini pakai HP itu. Sekarang canggih kok. Sekolahnya di Uzbekistan. Orang Uzbekistan itu agak kurang ajar. Rusia dong, komunis, nggak masuk bahasa Inggris. Ibu kotanya Uzbekistan. Akhirnya ngambil dari bapaknya Sunan Ampel, Sayyid Ibrahim Samarkandi, diganti bahasa Rusia, Samarkand. Ya. Kemarin kita bal-balan kalah ya. Berapa nih? 1-0 ya? 2. 1-0. Ya sama Uzbek 1-0, yang sama Jepang 2-0, yang sama Arab menang kita. Iya. Kurang ajar itu kan. Lah kok lo gede-gede kan yang cilik-cilik dia terang kalah ya. Samarkand. Ada orang Mojokerto ini. Bapak itu apa namanya? Kakek. Tinggal calon pemimpin. Kakeknya meninggal di Mojokerto. Desanya namanya Troloyo Trowulan. Ya itu desanya. Ya seperti ini desanya ini. Namanya Sayyid Jamaluddin Jumadil Kubro. Kalau Anda dengar Sayyid, singkatan dari apa? Sayyidina. Siapa Sayyidina? Rasulullah. Anda harus percaya, ya? Itu Rasulullah. Kalau yang kemarin ambil kiai ambil Habib itu aku nggak masuk masalah itu. Ya. Ini Anda kalau ini turunan Rasulullah, kalau Sayyid itu harus percaya. Ya. Sekolahnya di Uzbekistan, pinter. Bapaknya waktu masih hidup di Mojokerto, lari ke Uzbekistan, anaknya disuruh dakwah ke Asia, jatuhnya di Kamboja. Ya. Bapaknya kakeknya itu Sayyid Jamaluddin Kubro, anaknya Sayyid Ibrahim Samarkandi, berangkat ke Kamboja, ketemu sama ibunya Sunan Ampel, beautiful, apa Bu? Cantik. Seperti sampean ya. Terus akhirnya merit. Ya. Merit punya anak 2. Bapaknya menamakan Sunan Ampel Bongsuyo Sayyid Ali Rahmatullah. Ya. Sayyid Ali Rahmatullah. Bersama orang Surabaya diganti R. Ahmad Rahmatullah. R itu apa? Raden. Is very good. Raden itu ningrat ya. Iya. Muhammad Nur itu Raden. Ya. Hartono KSAD itu Raden. Orang Sumut. Saya bukan Raden, orang biasa. Jadi jangan saya makan nasi, beras. Saya tahu dia makan apa. Jadi orang ningrat itu Raden dalam bahasa Indonesia. Pinter akhirnya merit, punya anak 2, bapaknya menamakan Arab Sayyid Ali Rahmatullah, ibunya menamakan Bongsuyo, orang Surabaya menamakan Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtado. Ini enggak saya Ali Murtado enggak saya ceritakan, betapa panjang-panjang. Sudah pinter-pinter, sudah keluarga 6 tahun di Kamboja, terus bapaknya Sayyid Ibrahim Samarkandi disuruh kakeknya Sayyid Jamaluddin berdakwah di Asia, jatuhnya di Indonesia. Kenapa? Waktu itu Indonesia Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pernah dengar Konghucu? Kelenteng itu? Kalau orang Indonesia bilang menyembah api. Nah, kemarin ada orang kebakaran, orang Cina, terus apinya disembah gini, dia tambah koboman. Nah mestinya dia apa? No? Diambilkan PMK tuh. Dia ngerti, makanya ilmu harus penting loh ya. Katanya dosen ilmu sampean nggak boleh 1 miliar, sampean kaya nggak punya. Jadi simprot banyu rek, maksud disembah tambah entek kabeh, ketonggone kobong kabeh ngono ya. Makanya yang betul itu yang is very good Islam, luar biasa. Rasulullah. Suruh berangkat ke Asia 1400 ya.
berangkat sampai di Tuban bapaknya mati, Sayyid Ibrahim Samarkandi. Dikubur sama Sunan Ampel sana. Orang Tuban tidak bisa bahasa Inggris, diganti Asmoro Kondi. Sering jarang. Jadi kalau Anda di Tuban jangan tanya bahasa Inggris. Sayyid Ibrahim jadi bahasa Jawa, Asmoro Kondi. Ya. Ya seperti itu loh. Tadi di Rusia kurang ajar kagum bahasa Inggris, jadi mulai Samarkand, sini Samarkandi. Terus sudah dikubur sama Sunan Ampel berangkat ke Indonesia. Sebelum ke Ngampel, Sunan Ampel berdakwah di Kembang Kuning, ada Masjid Rahmat sana ya. Ini kan namanya Rahmat ya. Tapi waktu itu bahasa Sanskerta belum ada nama masjid, itu Islam, namanya rumah ibadah. Dia di sana Sunan Ampel dakwah, ambil pring, tahu pring ya? Di sisi dibikin kipas, kalau dikipaskan orang sakit adem panas hilang. Ya. Nah, kemarin penyakit apa itu? COVID. Jadi orang-orang sini lari semua ke Kembang Kuning cari kipasnya Sunan Ampel. Kan banyak orang mati. Nah, tapi yang sama Sunan Ampel disingit di makamnya Sunan Ampel. Jadi kecamatan Sunan Ampel tidak kena COVID, kena hawanya kipasnya. Ngerti ya? Sunan Ampel lahir 1356, meninggal di Surabaya 1449. Jadi umurnya 93. Orang Surabaya kena hawanya Sunan Ampel kesumuan, jadi matinya 90, 95, 100 orang Surabaya. Karena makannya pakai apa sih? Kencur. Tidak pakai sendok kaki, pakai orang banyak. Ya sekarang orang ziarah umur 50, 40 kakinya sudah nyampe. Kena penyakit stroke. Ya panganannya kan kalian enak-enak, hamburger ketaki. Dulu saya makan singkong. Anda pernah dengar di sana di Jember ada makanan ketewe? Ada. Wah itu paling enak ya makan. Makanan anak sekarang nggak mau itu. Kan kake hamburger, ya itu. Ya kurang ajar, kita dijajah Jepang, berasnya dibawa ke sana. Jadi kini mulai makan ketewe, singkong dibalik. Tapi gitu ya bisa pinter itu. Ya waktu saya sekolah Belanda tahun 47-48 harus nyampe ke telinga. Ingat ya orang tua zaman bilang gitu. Kurang ajar Belanda. Jadi gak ada yang nyampe, gak ada orang sekolah. Dan gak ada orang sekolah, merdekanya lama. Makanya orang jatuh yang atas 1 tahun. Ya jadi orang Indonesia di 2 Nobel barangnya mesti nomor 2, gak tahu nomor 7. Kurang ajar. Ya mana di mana? Di Argentina nomor 2. Ya, di Afrika Selatan nomor 2, gak bisa nomor 7. Orang ini kurang ajaran, belum atau 1 tahun. Padahal itu dia kekayaannya itu dari rempah-rempah, tahu rempah-rempah. Merico, lada, Jahe. Enggak, merico, lada sama Berambang bawang. ketumbar ya, sama itu. Kita itu kekayaan luar biasa, kita tidak bisa kaya. Kan Belanda kaya, mana anda Belanda ada yang mengisbar? Tidak ada. Kita sampai sekolah ke sana. Nah iya, orang padahal orangnya dia nangguni gereja, nggak gini. Kita kan nyembah Allah. Kita punya kekayaan apa? Semua punya. Batu bara, nikel, besi, buah-buahan, komplit. Sampai kemarin ini direbut sama dunia. Kelapa sawit, kayak royokan wong Eropa. Soalnya bisa bikin minyak. Nah ini nggak bisa nggak minyak ya. Cek pinter ya wong Indonesia. Sampai Eropa. Di sana itu angka 2, angka 3 itu sudah hebat. Sampai kan 4 di sini ya, mahasiswa harus 4 ya yang bagus. Karena 2 itu sudah hebat. Makanya orang kono pintar-pintar. Cuma sayangnya tidak gini, sampai kan tidak segini, nanti tempatnya kan di surga. Amin. Sudah di sini, Sunan Ampel sudah tuh mampir ke Surabaya. Kebetulan sini didiami sama kerajaan Majapahit. Pekerjaannya Mo itu no, 5 itu 5. Nomor 1 no woman, apa woman? Perempuan. Tolong ini orang 2 ini kalau jadi pemimpin dijaga ya. 1 aja cukup ya, saya 1 aja cerewet jamet kamu. Ini ya dijaga, ini jadi pemimpin ya. Sampai 3 yang jaga ini, dideteksi ya. Nomor 2 no drink, apa drink? Minum Coca-Cola water kan Omer no. Nomor 3 no gambling, apa gambling? Judi. Judi. Nyanyiannya siapa ini?
Roma. Tukang dangdut. Langsung. Saya seneng kalau ngerti sembarang nggak kena dirasani. Calon pemimpin harus gitu. Nomor 3 no maling. Ya. Apa maling? Mencuri. Sekarang Indonesia bukan maling, banyak maling. Korupsi. Ini ada naik ke atas. Wujudnya maling. Korup TOR. EKTP kena triliunan. Mudah-mudahan rakyat Indonesia Anda jadi pemimpinnya. Ya. Biar seneng makan kenyang. Itu yang ngomong siapa yang nggak kelihatan melibatnya itu? Iya, bukan saya loh yang saya yang ditangkap polisi. Ya. Habis itu pekerjaannya yang terakhir no maling, yang ketiga no candu. Sekarang diganti narko. Sunan Ampel kesini nggak bawa apa-apa. Bahasa Indonesianya dipinjemi, tanah, pakaian komplit dipinjemi. Nah, bosoi disambuti, ngerti ya? Disambuti, dipinjemi, disambuti. Naik ke atas, ngampili Romo Inggil. Sampean itu orang Jember gak iso Romo Inggil. Sunan Ampel wong Cina Romo Inggil. Ini dunia terbalik ini. Sunan Ampel pintar Romo Inggil. Ngampili, NG-nya hilang kan jadi ampili ya. Lah wong Arab gak iso cara Jawa, jadinya apa kotanya? Kotanya ini jadinya Ampel. Ngerti ya? Oh. Jadi wong Arab, wong Arab kepengin cara Jawa, ampili gak iso dari kotanya. Ampel. Nah, akhirnya terus kotanya namanya Ampel saya tulisnya. Ngerti ya? Anda jadi dosen, nanti pilihannya harus gitu. Nggih. Jadi nanti muridnya, Good job. my teacher is very good. Terus sebenarnya pelajarannya gitu, dia masuk Indonesia 1400, Banjir Selada 1 tahun kemudian bangun masjid. Ini masjid yang asli. Ini masjidnya ini, enggak, ini sampai di sana. Ini bukan masjid asli. Ini Sunan Ampel. Tolong anunya di foto ini masjid aslinya. Ini kan ada tiangnya ya. Tiangnya 17 meter. Dari Sunan Ampel ke Jawa Timur tadi pohon yang 19 dipotong 2 meter. Ngerti artinya 17? 17 rakaat. Yes, very good, calon pemimpin. 2, 4, 4, 3, 4. Ya. Jumlahnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 berapa? 16. Nanti Anda pulang ke Jember, buka Al-Quran, kalimat syahadat 16 huruf. Ya. Lam sin shot bukan ABCD ya. Itu bahasa Arab. Sunan Ampel insinyurnya, arsiteknya ini. Ya, 3 jabatan, cleaning service, arsitek, tukang arsitek. Kira-kira tahun 14, 1400 ada tali apa enggak? Enggak ada. Nah, tiang ini, tiang 16 ini berdiri dalam tempo semalam. Arsiteknya ini insinyur Sunan. Berapa jam? Semalam. 24 jam. Itu 24 jam itu sehari semalam. 12 jam. 12. Anda ingat di Jawa Barat sebelum ayam berkokok namanya sangku. Itu 12 jam ya. Jadi orang Indonesia itu sakti-sakti. Saya itu akan juga Anda jadi wali. Kedip mata nyampe di Mekah. Sunan Ampel kan ke Mekah kedip mata. Sampai enggak 9 jam naik kapal udara masih cari bandara. Jember saya nang Juanda di sini. Itu enggak kedip mata. Wali-wali itu gitu. Enggak nyampe, makanya wali itu hanya khusus di Pulau Jawa tok. Indonesia ya ada, tapi jarang. Pulau Jawa tok. Itu siapa itu? Habib Soleh itu Tanggul. Itu kedip mata sudah nyampe di Mekah. Saya dulu kepingin gitu, tidak bisa. Saya makan nasi, saya tahu makan dia apa Habib Tanggul. Terus ini di Kediri yang trionya Yai Hamid, Yai Sedik ya. Iya, Itu terus satunya siapa ini? Ini loh yang punya Gusmi ya, iya, 3 trio. Jadi Gusmi, Yai Sedik, nah Yai Hamid itu bahkan ini jadi Yai Sedik. Met karena bisa tahu aku luar biasa, karena punya Jember hebat Yai Sedik. Kedip mata sudah nyampe dimakan, nggak bisa ditiru sampai makan nasi. Ya, itu nggak tahu makan apa. Terus itu kebetulan di sini dipakai Jumatan nggak cukup, terus
presiden nomor 2 kedengaran. Siapa presiden? Soeharto. Dibelikan 3 kampung ke sana, dibikin masjid baru. Jadi kalau Jumatan di gedung baru. Ini sampai tidak cukupnya itu. Bikin shop itu. Hitam itu kan shopnya orang sholat. Ngerti ya? Nah, terus habis itu langsung kalau sholat id sampai di sungai. Soalnya orang Papua, orang Sulawesi, orang NTT balik ke sini semua. Jauh-jauh ke Mekah kan, dari sini makanya Indonesia terlalu jauh. Kalau di sini Anda tidak bisa bawa makanan banyak, ada orang sampai bawa nasi 1 kol diesel, ya, becaan nasi. Jadi Anda cuma sewa tempat aja. Terawihnya sini agak cepat, Anda tidak suka 2 jam, Anda cari yang 10 menit. Jangan terawih di sini ya. Anda cari yang 10 menit, ini 2 jam. Buat luar biasa capek, apalagi kalau hari panas itu ngeri. Jadi yang terawih tidak ada yang muda, tua-tua ya. Karena anak muda begini yang 7 menit 10 menit cepet-cepet kan. Nah, terus habis itu pelajarannya itu kebetulan saking pintere Sunan Ampel diambil mantu sama Raja Majapahit, Raden Prabu Raja Buruk. Punya pacar siapa namanya? Gajah Mada. Gajah Mada, pinter itu. Gajah Mada ya. Mai presiden number 1 siapa? Soekarno. Kalau pidato ditumbak laka-laka di bedil mengsili. Jadi Majapahit kalau ditumbak besi sama 10 sudah dikuasani 1 tahun, dia tertawa. Kira-kira sampai sama saya tembus. Soalnya makan nasi, terus mati. Yang di bedil mengsili pelurunya meleset. Jadi waktu kerajaan Majapahit ini anak UNER mau wawancara juga. Jadi waktu kerajaan Majapahit punya Commonwealth, punya jajahan Indonesia, Singapura, Brunei, Kamboja, Muang Thai, and Vietnam. No name Asian. Emasnya dikeruk, ditanam di bumi Indonesia. Kaya Indonesia, emas tok ini bawa negara ini. Nah sampai enggak tahu, soalnya awan tidur ngorok. Sing tahu malah orang Amerika. Pakai apa? Shuttle? Tahu dalamnya. Kemarin presiden yang belum diganti siapa namanya? Jokowi. Ke Amerika ada kemarin ya. Dijideki ambek presidennya Amerika Joe Biden. Dijekati, wiwi kok nggak utang mana? Kurang ajar, uang utang. Dia kekayaan ini. Afrika dulu, pinjam 1.000 triliun, mengkerik Joe Biden ini. Apa gaya kamu gaya nyawa? Apa buat kamu nyawa? Kita puluhan ribu triliun sih kau utang mana? Jadi tahu kekayaan. Jadi nenek wong sugih itu enak ya. Jangan pengen jadi melarat apa jadi kaya. Dididik ya kayak kancane dari sini. Wong utang kok. Nah, makanya ada negara lain kan sangat tahu. Kemarin pada suatu peristiwa PLN pakai batu bara dibakar untuk lampunya sudah nyala. Sekarang ITS menciptakan bukan batu bara, air laut. Kan ada uapnya kalau panas. Lautnya Indonesia kecil apa besar? Besar. Jadi ITS bikin lampu itu. Nah, itu yang terang itu. Ya. Tapi minta maaf kemarin keponakan saya karena sering lihat lampu itu kacamatanya agak tebal. Makanya jangan terlalu lihat lampu itu. Kalau lampu neon enggak apa-apa. Ya. Bikinan sini itu gitu. Bah pokoknya kon terserah, pokoknya yang perlu pokok padam. Ya. Nggak diukur kekuatannya. Ya. Itu cobaan ITS luar biasa. Akhirnya Eropa sama Amerika telepon sama Presiden Jokowi. Wih, batu baramu jangan kau jual Jerman ke Prancis. Lu ada apa? Tak ambilnya semua. Sudah ngemis Amerika ke Eropa. Apalagi nanti calonnya pemimpin. Semua negara kita akan dijadikan negara kaya raya. Pemimpinnya sampean ya. Ada sesudah itu Sunan Ampel mendirikan masjid ini semua sudah kebetulan orang yang pertama kesini itu orang Arab. Saya tahu ilmunya. Perlunya apa sih kesini? Tidak ibadah ke Sunan Ampel, jualan kurma sama yang ngerti kan ilmunya kan Rasulullah kan Arab dulu sama jual pakaian. Nah, dia jual pakaian, orang beri-beri sini, beli semua, kan tambah lama kan cepat habis barang. Tambah habis besok pulaan lagi. Tiap hari gitu, tambah lama tambah kaya. Kurang aja.
nggak tahu orang Sunan Ampel, dagangan itu. Ya. Terus yang kedua orang Madura suka dagang ya. Yang orang Jawa tidak suka, senangannya jadi PNS. Ini calonnya sampai ini, nanti mudah-mudahan Anda jadi DPR. Apa yang ditanyakan? Ya. Udah tulis pertanyaan yang banyak, nanti dilaporkan ke dosennya. Silakan. Pertanyaan yang tadi. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara kepada juru kunci Sunan Ampel bahwasannya kita mengerti bahwa memang ada penyebaran Islam di Pulau Jawa, yakni tepatnya di kota Surabaya yang mana memang pada saat itu wilayah Nusantara ini masih dikuasai oleh kerajaan Hindu-Buddha dan agama Hindu-Buddha. Dan tentunya penyebaran agama di wilayah Surabaya ini pertama awal Sunan Ampel datang Surabaya tidak serta-merta mengajarkan Islam yang secara gamblang, artinya tidak diajarkan ayat-ayat sebegitu rupanya, tetapi bagaimana pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas Hindu-Buddha, sehingga beliau mendirikan Masjid Sunan Ampel yang ada di kawasan makam beliau, bahwa didesain sedemikian rupa dan arsiteknya atau bentuknya itu diserupakan hampir mirip dengan Vatikan yang ada di Vatikan di Roma. Artinya bahwa ketika sudah melakukan penyebaran agama yang basisnya itu disamakan dengan masyarakat yang ada, artinya kan seperti itu. Islam Nusantara kan intinya di situ, kita bertoleransi, tidak serta-merta masuk Islam, tetapi bagaimana budaya setempat disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Jadi dengan adanya makam Sunan Ampel ini sebagai tanda dan sebagai bukti bahwa adanya penyebaran Islam di Pulau Jawa. Jadi bukan masyarakat Muslim saja yang bisa tahu peradaban Islam di Nusantara, tetapi juga masyarakat asing juga bisa mempelajarinya. Baik,